Halo guys, welcome back to my assalamualaikum dulu. September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Adibas Channel. Oke guys, jadi hari ini aku bakal bikin video sama ini adik aku. Kalian udah pernah lihat kan di video yang review Senka, yang packaging. Nah, jadi hari ini aku bakal bikin video lagi sama dia. Kalau kalian penasaran kita mau bahas apa, stay tune. Tapi sebelumnya jangan lupa buat like dulu video ini dan subscribe kalau kalian belum subscribe, and share to all your social media. Ya itu. Ya jangan lupa ya, kalian harus share ini. Jadi Manda, hari ini kita mau bahas tentang SBMPTN. Atau sekarang namanya udah berubah jadi UTBK. Nah, di sini mungkin kita bisa sharing nih ke teman-teman apa sih perbedaan SBMPTN sama UTBK kayak gitu. Di video kali ini bakal kita jelasin. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian. So, langsung aja ke video. Oke Manda, jadi sebelumnya mau tanya dulu, UTBK itu singkatan dari apa sih? Ujian tertulis berbasis komputer. Oh, berarti dia pakai komputer dong? Iya. Oh iya? Iya. Oh, oke guys, berarti kita udah dapat nih perbedaan pertama UTBK dan SBMPTN adalah UTBK semuanya itu menggunakan komputer, berbasis komputer kayak gitu. Nah, terus apa tuh UTBK? UTBK itu sebenarnya kalau sama SBM itu dia sama sistemnya. Kayak ujian juga. Cuman kalau di sistem sekarang itu UTBK beda, SBM beda. UTBK-nya itu ujiannya, kalau misalnya SBM-nya itu baru pas kita mau masukin ke perguruan tingginya gitu. Jadi UTBK dulu atau SBM dulu nih? UTBK dulu. Oh, UTBK dulu. Iya, dapetin nilai skor yang tahun lalu nih ya. Kalau yang pengalaman tahun lalu tuh beda dengan tahun sekarang? Beda. Kalau tahun lalu tuh UTBK itu ujiannya, habis itu pas sudah keluar hasilnya baru kita daftar SBM. Gimana tuh daftar SBM? Ujian lagi atau? Enggak, langsung kasih nilai yang UTBK itu, sertifikat hasilnya itu. Jadi kayak ini ya, masuk SMA gitu ya, ada name kan? Iya, name, ada name kan, ada nilai kita. Kalau kita mau masuk kuliah SBM, kita tinggal ngasih nilai aja kalau SBM itu. Oke, itu yang tahun kemarin. Tahun lalu. Berarti tahun 2019 ya? Oke, lanjut. Kalau yang tahun ini bedanya? Juga kalau misalnya tahun lalu tuh bedanya boleh sampai 2 kali tes maksimal. Di waktu yang berbeda gitu. Dan dia pelaksanaannya itu kalau nggak salah tuh 2 bulan. 2 bulan. Kayak sesi pertama itu yang untuk yang ujian pertama itu kita dikasih waktu misalnya 2 minggu. Terus untuk ujian yang kedua 2 minggu. Nanti dilampirkan nilai yang tertinggi. Tapi otomatis dari merekanya, dari LTMPT-nya. LTMPT itu lembaga tinggi masuk perguruan tinggi. Dari penjelasan Amanda tadi itu bedanya yang tahun lalu sama tahun sekarang. Mungkin yang tahun sekarang karena situasi ya, pandemi ya. Waktunya juga lama, cuman dia tuh ujian tesnya itu cuma sekali. Tiap orang maksimal cuma sekali. Bedanya itu kalau misalnya yang tahun lalu tuh dia ujiannya ada 2. TPS, tes potensi skolastik, sama TPA, tes potensi akademik. Nah kalau TPA itu tergantung kita ngambil saintek atau sosum kalau tahun lalu. Jadi kalau saintek itu ada fisika, biologi, kimia, matematika. Kalau sosum itu geografi, sosiologi, sejarah, ekonomi, gitu-gitulah pokoknya. Terus Manda, dari pengalaman tahun lalu nih, Manda kan ikut tahun ini juga ya. Sebenarnya Manda ini udah lulus di tahun lalu gitu, SBMPTN ya. Dia lulus alhamdulillah di IPB jurusan proteksi tanaman. Yeay. Nah terus tahun ini Amanda nyoba lagi nih di UTBK. Dia mau masuk jurusan apa sih kemarin? Kemarin ngambil Bandung, di Bandung lah gitu aja. Alhamdulillahnya ternyata rezekinya memang di IPB proteksi tanaman. Nah jadi di sini Manda sharing dong perbedaan persaingan gitu dari yang UTBK tahun lalu sama UTBK yang sekarang. Ya mungkin karena situasi juga, mungkin Manda bisa ceritain sih gregetnya Manda itu apa sih, beda greget Manda dari yang tahun lalu sama yang tahun sekarang? Kalau tahun lalu itu kan memang karena apa ya? Karena kan baru tamat SMA kan. Jadi ya bener-bener kayak harus lulus gitu kan. Harus, kalau nggak lulus ya gimana gitu. Masa nyoba lagi? Maksudnya takut gitu kan, rasa takutnya itu lebih, pokoknya dia lebih deg-degan. Kalau yang tahun lalu tuh lebih terasa. Mungkin karena ya baru tamat. Iya, jadi kan
ya gitu lah ya kan. Terus kan juga teman-teman udah pada Ada yang udah lulus sana, kuliah lulus sini gitu ya. jadi kan mikir banget pun itu ya kan, kayak takut nggak lulus. Iya. Terus kalau tahun sekarang ini lebih kayak coba-coba berhadiah. Tapi tetap ada persiapan. Tetap juga. ada persiapan, cuman memang kalau persiapannya lebih giat yang tahun lalu, lebih terasa perjuangannya sampai les sana sini kan. Iya. Kalau tahun ini ya benar-benar kayak ya udah belajar, apalagi kan karena tahun ini cuman ada tes potensi skolastik kayak tes IQ gitu. Oh, TPA nggak ada lagi? Nggak ada lagi, jadi ya belajarnya ya cuman kayak tes IQ gitu, kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya aja gitu. Gitu. Oke, itu bedanya ya. Jadi kayak lebih greget tahun lalu lah ya. Iyalah, jauh lah. Ya. Terus menurut Amanda sendiri, sistem UTBK itu apa sih yang perlu diperbaiki? Atau sebenarnya sistem yang kayak gini udah bagus kayak gitu dibandingkan misalnya kalau dulu zaman aku ya guys, itu sistemnya ujian tulis semua gitu, nggak ada yang komputer. Terus nggak ada keluar nilai kan? Nggak ada keluar nilai. Jadi SBMPTN itu benar-benar kayak yaudah kita datang ke tempat terus kita ngerjain kayak UN gitulah, tapi nggak pakai komputer. Dan itu begitu keluar hasilnya langsung tahu kita lulus nggak di univ ini, lulus nggak di univ yang itu, kayak gitu. Kalau ini kan kita kayak dapat nilai dulu, baru kita mau daftar di yang mana nih dengan nilai Iya. kita yang segitu. Iya, tapi tahun ini beda. Tahun ini tuh sama kayak SBM tahun lalu sebenarnya sistemnya. Maksudnya SBM zaman ini kita tuh langsung daftar UTBK-nya, langsung daftar univnya gitu. Jadi nilainya itu keluar H+1 setelah pengumuman SBM. Kayak kemarin kan pengumuman kan tanggal 14 Agustus. Oke. Terus keluar nilainya tanggal 15-nya, keluar sertifikat UTBK-nya, dan itu bisa digunakan di jalur mandiri karena ada juga beberapa universitas yang Menerima. jalur mandirinya pakai nilai UTBK aja gitu. Oh, Apalagi kan oke. pandemi gitu. Jadi banyak kan dari situ, dari nilai UTBK-nya langsung. Oke. Jadi gitu guys. Kalau sekarang itu ya sistemnya itu kayak gitu. Maksudnya kita dapat nilai kayak gitu kan. Baru itu ya kayak kita bisa pakai ngelamar kemana. Iya, kayak gitu. Lebih kayak gitu ya. Terus dari pengalaman Manda nih, ada nggak sih kayak kendala dalam melakukan atau melaksanakan UTBK ini? Kalau kendala mungkin yang tahun lalu mungkin yang terasa. Tahun lalu kan ikutnya kan 2 kali UTBK. Pas yang pertama itu kan pas kali tuh ikutnya yang di hari pertama, tanggal 13 bulan April tuh udah ujian. Itu ujian pertama kali yang dilaksanakan LTMPT itu UTBK. Terus itu sempat mati komputernya. Wow. Tiba-tiba kayak langsung mati gitu kan, langsung tapi itu satu ruangan gitu. Jadi Oh, nggak sendiri nggak ya? sendiri. Jadi alhamdulillah. langsung ini gimana? Soalnya kan waktunya kan terus berjalan. Oh Takut iya? ternyata enggak. Oh, Takutnya oke, oke. waktunya terus berjalan kan. Mm-mm. Kayak tinggal berapa menit lagi. Iya. Tapi ternyata ya udah alhamdulillahnya langsung hidup itu, langsung diapain sama teknisinya. Langsung lanjut lagi. Iya, langsung lanjut lagi. Oh, ya mungkin ya pasti itu sih kendalanya kalau misalnya Iya. yang online ini kan, yang pakai komputer servernya down lah, atau misalnya komputernya mati tiba-tiba atau gimana segala macam Iya. kayak gitu ya. Pasti kendalanya di situ ya. Cuman menurut Manda nih, Manda kan pasti pernah UN ya. UN berbasis komputer juga. Iya, Oh, komputer juga ya? SMA pas SMA kena. Oke, SMP pernah kan berbasis Tulis, biasa ya, iya. tulis ya. Menurut Manda nih, menurut Manda sendiri, lebih enakan nulis kita ngerjain ujiannya atau berbasis komputer? Kalau pribadi sih lebih seneng sama sistem komputer gitu. Karena kan kalau sistem manual gitu kan nanti terkendala kayak di buletannya nggak tebal atau nggak kebaca gitu kan. Tapi kalau misalnya komputer itu dia kayak lebih otomatis, jawabannya juga nggak mungkin apa kan nggak kebaca gitu, karena kan udah otomatis gitu, udah kita klik gitu loh. Mungkin kalau menurut Manda nih, yang komputer itu lebih meminimalisir kesalahan dalam Menjawab. kan ada tuh, kalian tahu kan, Yang buletinnya setengah lah, terus ada yang kelewat lingkaran lah, atau kurang tebal atau gimana kan? nah itu bisa diminimalisir dengan komputer ini. Cuman ya memang kedepannya ya harusnya bisa lebih merata kali ya di semua tempat gitu. Karena kan belum semua sekolah itu memadai untuk melakukan ujian berbasis komputer kayak gitu ya. Cuman itu jangka panjang sih sebenarnya. Iya. Sebelum kita ke pertanyaan yang terakhir, kita mau tanya dulu nih ke Amanda ya kan, bagusan sistem yang kemarin atau yang sekarang nih? Sebenarnya kalau misalnya kayak tahun lalu ya, kayak keluar nilainya dulu baru kita daftar SBM-nya, positifnya itu memperbesar peluang kita untuk masuk universitas karena tergantung dari nilai kita kan. Oke. Tapi kalau misalnya
minusnya kita nggak bisa milih sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita kan tergantung sama nilai gitu. Jadi kalau misalnya nilai kita nih, kita lihat nih, kita diskusikan, kita konsultasikan ke kayak ke tentor les atau ke orang tua gitu. Ini cocoknya kemana gitu ya kan? Ternyata cocoknya ke sini bukan yang kita ingin gitu. Nah, itu memang minusnya, tapi jadinya peluang kita lebih besar karena kita kan udah tahu gitu kapasitas kita kemana gitu kan berdasarkan dari nilai UTBK-nya. Tapi kalau untuk SBM yang tahun ini sama yang 2 tahun yang lalu, itu dia positifnya itu ya kita yakin gitu sama pilihan kita gitu. Iya. Lebih apa ya? Ya kita jadi lebih berusaha gitu ya. Iya, jadi gitu. lebih ini ya benar-benar. Karena kan kita kayak berusaha dapat apa yang kita ingin gitu kan. Gitu. Oke guys, gitu. Terus terakhir nih Manda, sebelum kita akhiri sesi ini, karena di belakang juga udah makin rame kayaknya ya, udah mau siang, jadi banyak truk yang lewat. Karena ini kita kayak di belakang bagian komplek di rumah kita itu berbatasan dengan jalan tol. Jadi makanya ribet banget kan. Cuman suasananya bagus, jadi ya udah kita bikin video di sini ya kan. Nih terakhir nih pertanyaan nih. Apa? Mungkin Manda bisa kasih tips nih ke teman-teman gimana sih sebenarnya cara belajar gaya atau ala Amanda gitu untuk persiapan UTBK, mungkin yang untuk tahun lalu lah, karena kan tahun ini lebih kayak mau nyoba lagi gitu. Kalau yang tahun lalu kan bener-bener kayak aku harus kuliah gitu kan. Nah yang dulu tuh gimana tuh persiapannya? Kalau yang dulu tuh kan karena persiapannya cuma 1 bulan pun ya kan, sekitar 1 bulan untuk 45 hari untuk UTBK yang terakhir, yang kedua. Itu karena dari tentornya juga bilang, misalnya nih kita di matematika bisa ada 13 bab, terus kita paham betul gitu bab statistika gitu, ya kita kuasai aja itu dulu, terus kita perkirakan presentasinya keluar di ujian itu berapa persen. Wow, lebih ini ya, ribet ya? Iya. Agak ribet ya? Jadi misalnya kayak gini, kita udah nguasain 1 bab, kita kuasain betul-betul, jadi kayak setiap apapun model soalnya kita udah pasti bener gitu, karena kita udah nguasain. Jadi kayak misalnya nih, ini yang sederhana ya, Iya. kan kayak kalau statistik ya agak gimana Oh gitu iya, ya. Misalnya bab tentang aljabar. Aljabar misalnya aljabar. Kita kuasain bener-bener aljabar semuanya, Iya. tapi kayak ya walaupun yang lain belum apa, yang penting itu dulu gitu dikuasain. Iya. Terus misalnya ada 1 bab nih yang kita bener-bener kayaknya nggak mungkin nih kita pelajari untuk 1 bulan gitu, kayaknya nggak bakal masuk. Terus juga mungkin contoh-contoh soal UTBK udah banyak keluar saat itu. Jadi kita lihat misalnya yang kita nggak kita kuasai ini juga jarang keluar di soalnya, ya udah nggak usah kita pelajari gitu. Walaupun dia keluar itu kan ya udah kita miss 1 juga nggak apa-apa gitu kan. Berarti ini lebih kayak kita bener-bener analisis soal dulu, kira-kira Iya. yang keluar itu yang mana, Iya, kayak gitu. gitu ya. Mungkin lebih ke strategi kali ya. Iya, lebih ke strategi emang. Apalagi kan kalau UTBK itu kan sistemnya nggak ada pengurangan nilai. Oh beda ya, SBM kan ada minus 1 Iya, ya? ini enggak, tapi dia bobot nilai namanya. Kayak gitu. Oke. Berarti itu ya tadi persiapannya ya kan? Iya, Kalau terus belajar banyak latihan. pasti Iya, banyak latihan, banyak diskusi sama tutor-tutor atau sama tutor Les itu lah. perlu nggak? Mungkin tergantung orangnya gitu. Karena kan ada juga tipe orang yang dia tuh belajarnya emang harus diajarin gitu. Terus ada juga tipe yang dia lebih suka ngerti autorida gitu kan. Nah, Oke Amanda, makasih banyak sharing-sharing singkatnya. sangat Sebenarnya- panjang, 20 Sebenarnya menit. tidak singkat juga ya. Makasih banget buat joinnya di YouTube Diba lagi. Mungkin di next video bakal sering nih ketemu nih sama nih orang. Makasih banget udah pantengin video kita dari awal sampai akhir. Semoga bisa bermanfaat. Amin. Mohon maaf banget kalau misalnya banyak gangguan suara. Kalau kalian suka dengan video ini dan ngerasa terbantu, please kasih jempol kalian, like video ini. Jangan lupa buat kasih komen kalian, kira-kira apa nih yang harus kita bahas di video-video selanjutnya. Don't forget to subscribe this channel and click the bell, jadi kalian selalu diberitahu ya di sini kalau misalnya ada video-video baru di channel aku. And the last one, please share this video to all your friends, your family, your neighbor, ya semua orang yang kalian kenal, Anything. and also share to all your social media. Okay guys, see you, and also assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.